Selamat datang lagi di Tanpa Naskah. Oke. Dengan Nama aku CEO. Oke, teman-teman. Nah, di hari yang kelam ini, Kelam. biasa. Mungkin di hari yang mendung ini lagi. Mendung. Karena tadi aku sedikit lihat di luar. Ya, Wah, kayaknya mendung nih. Kayaknya Mendung. sore bakal ada hujan gitu. betul. Tapi mudah-mudahan enggak hujan dulu gitu. Ya, Tanya kasihan dia nanti pulang. Wah, apa? Aku mah tujuannya kalau misalkan anak istri udah di rumah, kalau lagi hujan udah tenang. Oh, udah tenang. Takutnya mereka di luar, terus dalam keadaan hujan gede. Oh, wah, iya. itu doang sih Pace. Ya sih. Mungkin kalau aku nanti punya anak istri aja bisa merasakan hal yang sama kayaknya gitu. Itu, teman-teman. Gak sabar nih. Gitu berarti. Kita udah mau hampir menuju ini ya, penghujung segmen ya. Betul. Nah, jadi kita ini ada di poin mungkin lebih tepatnya episode yang satu lagi mendekati satu episode yang terakhir dari segmen ini, teman-teman. Betul. Ya, dan mungkin kayaknya kita mau mengawali episode ini dengan pertanyaan, Pak Cep. Pertanyaan sama siapa? Ya, pertanyaan untuk teman-teman. Oh, buat teman-teman di sini. Oke, boleh. Oke, jadi gini. Kenapa kita sering menunda sesuatu yang kita tahu bahwa dimana hal itu penting sebenarnya, teman-teman. Nah, terus kenapa kalau kita ini takut memulai padahal kita ini ingin maju? Nah, kenapa juga nih setiap kali hampir berhasil kita ini justru malah milih untuk mundur? Oke, sip. Mungkin jawabannya sederhana, Pak Cep. Apa? Kita kayaknya sedang menyabotase diri sendiri. Sabotase diri sendiri. Wah, kayaknya ini menarik banget nih. Nah, banget ini. Sangat menarik. Sabotase diri sendiri itu Menyabotase. kayak rasanya tuh kayak jahat ke diri sendiri sih. Iya, dimana kayak memanipulasi diri sendiri juga mungkin ya. Ya, Dimana mungkin sepertinya ya itu tadi ya gitu, karena setiap orang itu pasti bisa melalui hal itu, ya. tapi dia sendiri itu seperti menolak atau enggan gitu, enggan untuk menuju ke arah tujuannya. Kayak gitu. Wah, itu tuh menghambat, menghancurkan, mungkin yang paling jauhnya ya menghancurkan masa depan juga bisa sih. Sangat Iya, bisa. betul. Iya. Itu. Secara tidak langsung lah ya gitu. Ya, karena itu adalah salah satu hal yang pasti bikin kamu ini ngerasa terjajah dengan diri sendiri. Terjajah dengan diri sendiri. Wah, dikirain VOC sama Nipong doang yang jajah, ternyata dari diri sendiri juga bisa gitu kan. Bahkan perang sama diri sendiri juga bisa kan. Iya, betul. Bergelut gitu. dengan diri sendiri gitu. Iya. Makanya kenapa mungkin ya kita bakal ngebahas episode ini tuh karena ini akan berkaitan dengan episode yang terakhir, Pak Cip. Yang dimana episode terakhir ini kita spill aja kali ya. Boleh? Oke. Yang dimana sebagai penutup dari segmen ini kita akan membawakan satu episode yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Itu ending dari segala ending. Betul. Ending dari semua permasalahan. Dijamin itu ibaratnya itu selangkah lagi menuju selesainya permasalahan gitu. Betul. Kemerdekaan juga gitu. Ya. Mungkin kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman yang penasaran ditunggu nih. Nah, jadi itu sekarang kita akan bahas dulu tentang sabotase diri sendiri. Wah, Oke. seru ini. Oke. Mungkin kita bakal diawali setelah tadi dan diawali dengan pertanyaan. Sekarang mungkin kita mau sedikit Kayaknya kamu tadi udah makan mie ya, jadi di dalam lambung tuh belit-belit ya. Belit sampai ke lidah. Iya. Mendeskripsikan. Apa itu sabotase diri itu sendiri. Oke. Kita
mengacu pada satu sumber sih. Kita mengacu ya gitu. Karena ini adalah episode dadakan kita. Episode dadakan. Ya, tapi dimana harusnya host yang sebelah yang membawakannya, tapi mereka tidak bisa mengisi di hari ini. Betul. Tapi it's okay, nggak masalah kan. Slogan kita mah fleksibel. Betul. Setuju. Siapapun yang bisa take di hari itu, gas daripada nggak sama sekali. Nah itu dia. Ya bahaya. Oke, baca. Lanjut. Kita bakal mendeskripsikan apa itu sabotase diri. Jadi sabotase diri itu sendiri adalah perilaku atau pola pikir yang disengaja atau tidak disengaja untuk menghambat kemajuan dan tujuan diri sendiri. Nah, tapi seringkali berasal dari rasa takut, rendah diri, atau mungkin pengalaman masa lalu. Nah, mungkin kayaknya kalau bisa dikasih contoh nih Pak Cep, kayak menunda-nunda pekerjaan, terus juga perfeksionis ekstrim, merusak hubungan, entah itu hubungan ya mungkin dengan seseorang, dan ya intinya nggak akan inilah, kalau kita menjalin satu hubungan pasti nggak akan benar gitu ya, kalau menyabotase diri sendiri. Iya betul. Nah, dan mengatasinya ini bisa dimulai dengan merefleksikan diri, menghindari atau menunda pekerjaan, menetapkan komitmen, dan mencari bantuan profesional seperti terapi. Oke. Jadi untuk sabotase diri ini tuh sebetulnya ya itu tadi ya yang tadi dijelaskan di awal. Jadi dia bisa menghambat juga kelangsungan daripada visi misi hidup kita. Dan mungkin yang tertinggi ya, level tertingginya itu bisa aja juga menghancurkan masa depan gitu. Menghancurkan masa depan karena itu adalah buah daripada pemikiran kita sendiri. Itu dimana kita merasa takut. Tadi kan ada merasa takut. Itu bisa ada sangkutannya sama ini. Overthinking. Jadi belum apa-apa. Tapi kita udah nyerah duluan. Kayak ini pasukan prajurit. Oke. Belum juga ya analoginya ke prajurit. Ada ini nih tantangan atau sebuah tujuan untuk berperang misalkan gitu. Belum juga berperang tapi dia udah menyerah duluan. Padahal fasilitas penunjangnya itu ada. Ready banget gitu. Ready untuk dipakai, ready to use lah ibaratnya gitu. Tapi si orang ini tuh karena dia mengedepankan ego atau overthinkingnya itu, jadi dia tuh udah nyalinya itu udah ciut duluan, dan buah dari overthinkingnya itu ya jadi negatif, akhirnya dia tuh langsung menuju pemikiran yang aduh gimana nih kalau gagal gitu. Padahal kan ada baiknya itu kan kita itu sebenarnya hidup di dunia ini itu kan harusnya berusaha dulu, berikhtiar dulu gitu. Jadi urusan hasilnya seperti apa nanti kita serahin sama Tuhan kita masing-masing gitu ibaratnya. Jadi ya itu tadi ya gitu. Overthinking terus tadi itu apa sih kayak tadi menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan juga bisa. Jadi kita tuh dalam sebuah pekerjaan kita bisa nih gitu menyelesaikan dalam waktu itu misalkan waktu misalkan sekian jam misalkan tapi karena kitanya terlalu kayak ini nih kayak menyepelekan juga mungkin bisa aja, padahal kita tuh mampu gitu. Mampu ya. Jujur sih aku juga pernah lah gitu. Ya sesekali lah pernah. Tapi bukan apa-apa ya. Ya itu tadi ada rasa malesnya itu gitu. Biasanya kalau rasa malas itu datang biasanya kayak gitu. Gitu. Tapi ya gimana caranya kita profesional lah gitu dalam bekerja gitu. Harus. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor penunjang
dimana sabotase diri itu ya berada gitu. Betul teman-teman. Nah setelah itu mungkin apalagi itu? Jadi gini, mungkin aku mau sedikit boleh mau nambahin. Jadi gini, aku jadi ingat salah satu masukan dari temanku. Ini jauh sih. Ya dia ya sama konten kreator juga sebenarnya. Konten kreator juga. Jadi dia kebetulan kita waktu itu lagi ada kesempatan lah gitu bareng di sana. Dia sempat ngomong ke aku gini, Pak Cep. Ray, lu bikin ya dulu ada sempat inilah bikin podcast juga Pak Cep kan. Bikin podcast itu kayak gimana sih? Ininya apa? Operasinya, teknisnya seperti apa? Simpel kata aku tuh. Handphone Cina. Ya, beneran serius. Ya, handphone Cina. Oke. Enggak, aku ketawa bukan karena apanya gitu ya, karena Cinanya itu. Handphone Cina. Tapi disclaimer ya, aku enggak apa ya namanya itu, enggak meremehkan juga sih, enggak. Cina juga bagus teknologi. Bahkan mau bikin matahari buatan. Itu kan, ya kan? Oh ini ngeri itu. Bahkan ada juga kan apa namanya itu ada sebuah pepatah timbalah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, oh ya ingat. Ya ini kan, yes, itu Cina itu spesial banget gitu. Penting Cina. Ya. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah ya. Itulah gitu. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kebetulan emang karena itu waktu itu emang bener lagi pakai produknya Cina lah. Produk Cina. Cina. Terus sama satu earphone yang ada mic-nya. Cina juga. Nggak kalah tuh. Cina punya. Itu fun fact-nya. Kedua tools itu tuh murah banget kalau bisa diiniin ya. Mohon maaf maksudnya kalau bisa dibilang dari skala umum ini mah bisa terbilang terjangkau lah. Terjangkau. Tapi dengan dibarengi satu mungkin bisa dibilang ilmu skill gitu, skill yang dipelajari sebelumnya. Sebenarnya beliau ini kaget pas kedenger kayak gitu. Anjir tai lah Ray. Gitu. Okay. Ya sumpah, coba mau lihat gitu kan. Aku coba buka aplikasinya gini. Ini mungkin kayak gini kurang lebih bisa bang gitu kan. Anjing bisa juga ya. Bangsa, kenapa kita beli komputer yang gitu ya? Iya. Waktu awal gitu. Percuma sudah. tapi nah ini poinnya di sini baca. Dia bilang kayak gini. Tapi lu bener sih. Jangan kayak orang, misalkan orang udah beli kamera mahal-mahal, terus ya misalkan fasilitasnya gitu ya. Gitu mahal-mahal. Tapi karena kitanya sibuk dengan ntar konsepnya kayak gimana, gimana. Nggak akan jadi. Iya, jadi nggak jadi ya gitu. Nggak jadi. Itu waktu itu sebenarnya nyepet host yang satunya lagi. Gitu. Karena waktu itu nyautin tuh. Anjing ngomongin gua lagi. Bangsat Anda ya. Aspil aja tuh si Bang Jamal ya. Tanya anjing dulu. Halo Bang, Anda lagi diomongin nih sama teman saya nih. Anjir aku sih di komen aja kita caption. Chat aja langsung nih orangnya nih. Saya angkat tangan. Jadi kayak gitu kan. Iya sih anjir dulu dia ngaku sih Pak Cep. Ya emang sih dulu anjir gua tuh terlalu banyak pertimbangan. Jadi gua takutnya ntar kayak gini. Gua mah nanggepinnya kayak anjing banyak basa-basi. Iya. Jadi kayak gitu. Ini ya kayak apa ya? Dia mungkin punya standar diri tapi kayaknya ketinggian dan pada akhirnya dia merasa takut, overthinking. Takut nggak kekejar si standarnya yang pada akhirnya pikirannya itu tuh bulat di situ gitu. Jadi akhirnya ya nggak pernah terlaksana. Iya. Kayak gitu Pak Cep. Jadi masalahnya. Tapi nah bagusnya finalnya dia ternyata setelah istilahnya di-push lah ya sama hostnya satunya sama si Bang Adit itu. Udah sekarang kita mulai start. Gue mau tahu tuh kamera harus nyalain sekarang kita apapun yang ada di kepala lu ya keluarin semua. Kan lu di awal pengen horor tuh. Lu tumpahin di situ di depan kamera bareng sama gua. Emang udah siap? Bodo amat udah start sekarang. Mantap. Aku suka banget kalau pemikiran kayak gitu. Sumpah Pak Cep, beliau ngomong gitu. Iya, makanya itu kan
aku juga sih membawa pemikiran-pemikiran itu terhadap podcast kita ini karena kita itu misalkan gitu ya, kita ada kendala apapun nih yang menyangkut mungkin standarisasi kita misalkan. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita terus-terusan berpikir doang tanpa ada action misalkan, ya kita nggak akan bisa ada di titik sekarang ini. Betul. Gitu kan. Jadi ada episode 1. Iya, makanya udah tanpa naskah kita bikin fleksibel. Misalkan ada atau apa sih, mau siapapun host yang in charge di hari itu. Bener. Kalau misal pun ada yang nggak berhalangan, udah kita berjalan apa adanya. Ya, itu. Walaupun misalkan waktu itu kan kita pernah nih di satu episode di mana kita tuh semua pure, nggak ada editing, nggak ada editing, raw gitu. Banget tuh. Ya raw banget kita jeglek langsung ke YouTube misalkan. Tapi it's okay gitu. It's okay, nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kita mikir terus nggak ada nggak ada hasilnya gitu. Actionnya. Ya sama aja. Kita kayak mikirin angin gitu. Nothing lah nantinya. Iya. Gitu loh. Tahu nggak fun fact-nya Pak Cep? Dari episode yang raw itu. View-nya kenceng. Di hari pertama. Tapi yang bener ya? Bener gak sih? Itu belum sehari kalau oh gini waktu itu tuh ngakalinya kan kita tuh dengan cara gini Pak Cep, kasih thumbnailnya tuh apa namanya tuh uncut itu ya? Uncut version. Mungkin yang di mata penonton tuh anjir uncut version kayaknya ada itunya kan, ada kikuknya ya, ada kikuk ya tapi itu boleh nanti ditonton kayak ini somatin si thumbnailnya boleh lah gitu. Itu seru sih, itu edisi galau-galaunya. Makanya iya betul, makanya itu kan aku ya mungkin dengan keberadaan 4 host kita di Tanpa Naskah ini ya wajar lah gitu kalau misalkan kita mempunyai banyak standarisasi dari buah pemikiran masing-masing gitu ya. Tapi gitu ya. Kita kan punya schedule nih buat kapan harus posting gitu. Belum ke posting itu kapan kita ibaratnya video ini ditransfer ke device-nya dia nih. Device-nya Ray. Jadi dari misalnya device aku pindahin ke device-nya Ray, lalu akhirnya sama Ray diolah, editing dan sebagainya itu dapur editingnya di situ, dan lalu setelah itu mulailah barulah gitu ke tahap posting gitu ya, misalkan yang terakhir itu posting, di mana kita itu dituntut cepat. Gitu, karena kan biasanya itu kita cuman beda jeda waktu berapa hari doang ya gitu. Misalkan kita tag di hari Minggu, hari Rabu udah harus upload tayang gitu di jam 8 malam. Nah, gimana caranya untuk sampai ke sana? Nah, inilah perlunya flexibility. Jadi dari keempat host ini, dari keempat buah pemikiran ini, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, mau nggak mau, harus ngikutin prinsip dasarnya prinsip dasar daripada fleksibilitas ini. Karena kalau misalkan kita terus-terusan berpikir bulat, nggak ada hasilnya gitu, dijamin nggak akan ada di titik ini kok kita. Makanya aku tuh gimana ya, aku tuh seneng yang satset kayak gitu tuh ya karena gini. Di sisi lain ya mungkin aku tahu ya pertimbangan kedepannya seperti apa, untuk caranya menuju ke tujuan itu seperti apa tuh aku udah tergambar lah gitu, walaupun cuman ibaratnya sketch doang, tapi dari situ tuh aku langsung gini, ya udah deh coba dulu aja gitu, masalah hasil mah kan udah ada yang nentuin di atas misalnya gitu. Benar. Ya itu aku terapin di berbagai kehidupan aku. Di setiap hari aku hidup tuh aku terapin hal yang kayak gitu. Karena kita nggak boleh menyepelekan pemikiran kita sebenarnya Pak Cep ya. Betul. Dengan gitu. keoptimisan kita. Gitu. Jadi optimis itu harus gitu. Dan confident itu confident juga disertainya lah gitu. Optimis, confident. Dan pada akhirnya kita dihadapkan dengan misalkan dihadapkan dengan hasil. Nah kita ya udah kita kepinggirin dulu nih masalah hasil. Kita coba bangun dulu aja si pondasinya untuk mencapai ke sana gitu. Dan coba pegang
kata-kata ini, Ya. bahwa usaha dan ikhtiar yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu sih gitu. Iya, benar-benar. Kerasa Pak Cep. Karena dulu gini sih. Dulu tuh podcast ini dibentuk. Ini masih berkaitan ya teman-teman sama si sabotase diri gitu. Kita ini sebenarnya nggak pernah expect bakal wah ntar view-nya gimana. Iya betul. Sumpah, seriusan. Iya benar. Kita nggak pernah mikirin hal itu. Iya, aku pun kayak gitu. Ya, kan? Udah jalan aja udah. Iya, jalan aja wes. Upload. Masuk ke episode berapa lupa lah. Aku coba lihat review gitu kan, anjir kenceng juga. Bahkan di episode pertama kita, di video pertama kita juga udah mencapai 100 lebih lah gitu. Itu sebuah aku juga nggak expect tadinya, nggak kayak aku nggak mikir kayak aduh ini gimana ya, udah bodo amat, udah jalan aja udah gitu. Gaskeun gitu ya mungkin. Tapi kalau mau misalkan kita runut dari awal banget, ya sebenarnya ini mah tujuan awal dari kenapa podcast ini ada tuh sebenarnya kita nggak akan ingin bikin podcast tanpa rasa ini awalnya Pak Cep ya. Awalnya iya. Jadi dulu tuh awalnya kita pengen bikin podcast horor. Iya, karena awalnya itu kita lagi ceritain masalah horor sih tadinya gitu. Itu dengan cerita horor awalnya. Waktu itu agak sedikit ragu tapi ternyata dari ragunya itu podcast horor itu nggak jalan. Ya kan, tapi emang bener kayaknya emang rezekinya ada di sini kayaknya gitu. Serius. Jadi nggak jalan tuh. Itu sempat ya kita agak nggak lama juga tuh nggak kontak waktu itu. Dan pada akhirnya ketemu lagi dan kayaknya ya kebetulan pada saat itu pun juga bisa dibilang kayaknya kita bakal lebih seru nih kalau misalkan bahas kerandoman dalam kehidupan lah gitu, random dalam kehidupan sehari-hari kita lah gitu. Boleh itu kan ya, dan ternyata aku sama Rini langsung ya udah boleh juga yuk gitu kan, langsung ya udah bikin gitu. gas aja gitu kan. Bahkan kita sempat ada nemuin kendala. Jadi channel ini tuh sebenarnya udah 2 kali nih. Channel yang pertama kan? Iya betul. Bahkan logonya pun beda teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu fun fact-nya gitu ya. Ya waktu itu ada kendala teknis dengan ya pokoknya ada kendala teknis lah sehingga kita bikin channel yang kedua ini. Tapi di kendala itu kita memposisikan diri untuk ya udah gas lagi aja gitu kan. Ya betul itu aja. Nggak apa-apa, kendala itu mungkin anggap aja sebagai ya mungkin tantangan di awal. Karena kalau mau mencapai sesuatu biasanya suka dari limit dulu kalau sudahnya. Gitu ya betul. Ada godaan anjir lah gitu yang bertepatan dengan itu gitu loh. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya jangan menyabotase diri gitu kalau anjir belum apa-apa. Gimana sih kalau gini resiko ya emang bagus mikir resiko di awal, tapi kalau terus-terusan resiko terus perfeksionis ini buatnya gimana, tapi kan ini berantem teman-teman. Asli berantem sama diri sendiri sama pikiran sendiri kayak gitu. Aku juga sih kalau ya kan setiap ya contoh lah aku pribadi lah. Aku pribadi kan mungkin kenapa ada di titik ini kan sebelum-sebelumnya punya keinginan atau visi misi lah gitu. Punya misi di mana misinya itu ya buat menunjang kehidupan aku juga gitu. Kenapa aku bisa ada di titik ini karena aku tuh dari dulu nerapin kayak gini. Ya mungkin ini orang tua aku nanamin prinsip seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa, jalan dulu aja gitu. Pokoknya apapun yang kamu bisa, misalkan kamu berangkat nih sekarang, misalkan apapun yang kamu bawa, walaupun mungkin fasilitasnya nggak full, misalkan gitu, nggak apa-apa, bawa aja gitu, nggak apa-apa, jalan aja gitu. Toh nanti hasilnya kan udah ada yang ngatur gitu kan. Jadi aku juga semua aspek itu, entah dari karir aku, mungkin dari kehidupan relationship juga gitu kan, bisa aja gitu kan. Itu buah dari aku nerapkan kayak gini ya, gaskeun aja lah pokoknya mah gitu. Bodo amat masalah hasil gitu ya, karena ya aku sendiri percaya gitu kalau misalkan
usaha dan ikhtiar aku kalau emang kalau emang baik ya insya Allah berbuah baik juga gitu. Pasti. Ya teman-teman. Ya karena kita di awalnya tentunya dengan pikiran positif dan juga keinginan dan tekad yang bulat. Tekad bulat, bukan kotak. Bukan kotak. Bukan datar juga. Bukan datar. Flatbird. Jadi ingat sesuatu. Terus gitu. Oke. Nah kalau itu tadi jadi itu sebagai ini aja, kalian juga kan kita sebenarnya belum pernah ini juga Coach ya spill soal sejarah di podcast ini tuh kayak gimana. Mungkin tadi itu selingannya masih berkaitan dengan si sahabat ya masih jadi contohnya nggak terlalu jauh-jauh ya, kita juga ini apa sih ada sangkutannya gitu waktu pas kita membuat podcast ini tuh ada dimana hal-hal yang membuat kita mempunyai sabotase diri itu ada ternyata gitu, tapi kita tepis itu semua gitu, kita tepis itu semua, terus kita nyahkan kita jauhkan gitu hal itu ya kita jalan ya udah bodo amat, terserah orang menilai seperti apa, terserah nanti hasilnya seperti apa, yang penting aku punya fasilitas ini ya udah jalan dulu aja gitu. Lebih kayak gitu. Jadi I don't care what people say about us. Wow. Itu. Nice. Nice. Tadi habis makan pizza. Wah. Jadi lidahnya luar negeri banget. Keren. Andum keren. Whatever the people says. Whatever about people says about me. About us. Oke. Jadi gini, mungkin kalau kita bahas soal ini dulu nih Pak Cep, dari perfeksionisme. Tadi kan sempat disinggung nih teman-teman. Jadi perfeksionisme itu sendiri sebenarnya akan menetapkan standar yang terlalu tinggi sehingga kamu ini tidak pernah merasa hasil pekerjaan itu cukup baik gitu. Jadi ya mungkin takut untuk memulai karena takut tidak sempurna. Nah, tapi sebenarnya mengambil resiko itu yang tidak perlu sebenarnya. Iya, betul. Ya, tidak perlu karena perilaku seperti menyalahgunakan sesuatu yang tidak baik lah intinya jangan dilakukan. Tentunya bakal meracuni diri sendiri ya. Mungkin contohnya menyalahgunakan zat-zat terlarang. Kalau sekarang mungkin lagi anjir males sih sebenarnya. Lagi hype-nya kayak judi online kayak gitu kan. Ya, Anda yang pernah nyerang kolom komentar shorts. Iya. Channel ini. Wah, kan itu isi apa yang aku dulu pernah baca komentar. Ternyata main di WD ini. WD 1 2 3. Wah, ternyata gacor katanya. Gacor. Kayak burung. Kayak burung aja gacor. Gacor pale lu. Gacor penderitaan ya ini udah jauh gitu. Gacor pale lu. Lah lu anjir masuk. Banyak utang mah mampus lu. Nah, kejar-kejar sama pinjol. Terakhir berarti ada korelasinya juga sih. Ada korelasinya. Gitu. Jadi kenapa kita enggak tidak ibaratnya mah enggak ya. Jadi podcast ini tuh kita enggak melihat perfeksionisme yang tinggi, mungkin apa yang kita lihat seperti umumnya podcast yang udah lama juga gitu ya, yang podcast udah besar gitu ya. Kan pastinya itu punya fasilitasnya juga yang memadai, yang mumpuni. Mungkin juga dari segi harganya juga gitu ya, mungkin bisa ya dibilang enggak sedikit juga gitu ya. Nah, di situ tuh kenapa gitu ya teman-teman sekarang ngelihat gitu kok ini Tanpa Naskah tuh bergerak awalnya mungkin dengan seadanya gitu. Ya karena itu tadi gitu ya. Kalau misalkan aku ngejar kita nih ngejar gitu ya, pengen kayak podcastnya yang si Anu misalkan. Ya kita sadar diri gitu kan, sadar diri juga mungkin karena standar kita mungkin baru mampunya segini, dan standarnya si podcast itu tuh udah high lah, udah high class lah ibaratnya. Ya kita kalau mau ngejar ke sana kan, misalkan ya agak susah juga sih gitu. Kalau di awal-awal gitu, agak sulit lah gitu, karena
ya berangkat dari apa sih, kita ini berangkat dari ketidaksengajaan juga, berangkat dari ya udahlah, yang penting gaskan dulu lah gitu. Makanya kita itu nggak memandang perfeksionisme yang tinggi atau standarisasi yang tinggi. Gitu. Sebagaimana layaknya podcast mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini tuh ngelihat wah podcast ini tuh menarik karena fasilitas atau medianya ini. Oke. Itu persepsi kalian dan itu juga kita hargai gitu ya. Karena ibaratnya apa ya? Ya aku ini kan mulai startingnya mungkin setelah podcastnya itu, podcast yang udah bertebaran itu gitu. Jadi ya otomatis gitu kan kita mencoba dari nol lah ibaratnya gitu. Jadi apapun yang teman-teman lihat ya ini mungkin ya perfeksionisme atau standar kita gitu ya. Ini gitu standarnya ya. Yang penting ada device buat merecord kegiatan podcast kita. Terus ini juga kan ada clip on juga gitu kan. Bahkan di awal kita nggak pakai kan? Enggak. Beneran. Suara noise di mana di depan suara kereta yang lewat, mobil, motor gitu kan. Betul. Tapi masih mending baca kalau masih mending. Waktu di sana tuh pernah tuh ada banyak lagu tuh kan masuk. Oh ya, udah anjir udah pakai clip on cuman tetap ya si interference ya kena copyright juga. Ya udah deh. Yang penting apa ya dari situ kan kita juga belajar gitu dan mencoba gitu ya untuk apa ya menstandarisasinya gitu. Jadi apa aja sih gitu yang kita apa aja sih gitu yang sebuah podcast perlukan gitu. Ya kita mulai aja perlahan gitu. Ya. Tapi dengan tujuan yang pasti. Ya kayak gitu. Tapi kita nggak stuck gitu. Dengan adanya fasilitas yang seadanya mungkin ya kita bilang seadanya. Tapi kita itu nggak stuck gitu, nggak stuck dan nggak stuck produksi. Iya nggak stuck produksi. Bahkan kan setiap minggunya di setiap minggunya kan kita produksi 2 video. Teman-teman juga bisa menikmatin di setiap Rabu dan Sabtu di jam 8 malam gitu. Dan ngomong-ngomong itu ada musuh terbesar aku. Jadi teman-teman intinya ya kita mulai dari nol tanpa mengedepankan perfeksionisme yang tinggi. Ya gitu. Itu teman-teman. Ya karena yang sekarang yang besar-besar pun juga ya tentunya berawal dari nol. Hal yang kecil dari hal yang kecil. Kita nggak bisa instan gitu untuk mencapai ke titik gimana yang kita inginkan lah gitu di atas itu gitu kan. Jadi intinya kayak gini sih teman-teman. Entah kenapa ya aku pribadi Pak Cep selalu benci dengan apa ya kalau ada orang tuh apa-apa yang dilakukannya tuh dibikin rumit gitu loh. Iya betul padahal belum dijalanin gitu. Belum dijalanin misalkan kan tapi udah rumit. Jadi mumet gitu kesananya tuh Pak Cep. Betul. Padahal ya dengan adanya banyak kepala atau misalkan dengan teman atau dengan partner kita sebenarnya bisa menghindari hal tersebut. Dan hal tersebut pun juga belum tentu memang bukan hal yang rumit juga. Padahal hal yang mungkin masalah yang sepele ya gitu yang mungkin di menit itu bisa kita selesaikan, bisa kita pecahkan gitu sih. Permasalahannya itu gitu. Betul. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau maksudku ya hindarilah hal-hal itu gitu. Kita tuh hidup tuh nggak sendirian. Iya betul. Gitu. Jadi jangan mending ngometin kayak anjir. Doa hidup gitu sekarang lagi. Intinya gitu kan. Mending mikirin hal yang pasti aja gitu. Ya betul gitu. Jadi ya itu tadi ya gitu. Kalau misalkan ya kembali lagi ya gitu. Tadi kan aku bilang seorang prajurit itu kalau ada target atau tujuan ya udah perang, misalkan targetnya harus perang ya udah perang gitu. Tapi jangan berpikir overthinking kayak aduh aku takut ini yang pada akhirnya perang pun enggak tapi udah kalah duluan gitu. Senjatanya belum dipakai. Iya padahal senjatanya udah memadai semuanya. Ya aku juga ya sorry to say ya gitu kalau ada ya orang yang kayak gitu tuh kayak menghambat juga sih gitu.
Iya sih baca menghambat. gitu. Ya, jadi ini juga buat pembelajaran juga sih buat kita sendiri, Betul, buat tim kita gitu, bahwa hal-hal yang seperti itu ternyata bisa menghambat, bahkan mungkin nggak akan ke sampai titik-titik ini gitu. Ya, betul. Jadi nothing lah gitu kalau gitu teman-teman. Dan ya, nah mungkin selanjutnya ini dengan cara mengambil resiko yang tidak perlu. Nah, itu mungkin tadi tuh udah sempat disinggung juga sih baca sebenarnya. Jadi mungkin kita akan lewat ke self talk negatif. Boleh. Wah, terlalu kritis terhadap diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain yang dapat merusak kepercayaan diri. Oke. Itu ya sih. Bentuk dari sabotase diri juga. Tadi juga kita sempat singgung soal itu sebenarnya. Nah, yang ada kaitannya dengan channel Tanpa Nasi ini teman-teman. Oh iya, oke. Nah, jadi kita mungkin sekarang bakal masuk ke penyebabnya. Penyebab dari sabotase diri itu sendiri adalah seperti apa gitu penyebabnya. Mungkin awalnya kayak takut gagal gitu Pak Cep ya? Iya betul, takut gagal. Takut gagal, takut sukses, takut nggak sukses nantinya atau kayak gimana gitu. Ya tentunya itu bakal berpengaruh kepada pola pikir kita ketika sedang menekuni bidang tertentu. Jadi hal-hal seperti itu bisa dihindarinya dengan cara perbanyak literasi, betul, knowledge juga, baca-baca buku, baca-baca buku atau bisa. Mungkin teman-teman yang mungkin sekarang lagi zaman-zamannya megang gadget terus kan cari entah itu di sosial media atau apa gitu. Betul. Memudahkan untuk didapat lah gitu. Informasi apapun juga kita bisa mengakses dengan mudah. Dengan mudah banget. Betul. Itu. Dan juga, nah kalau aku sekarang lagi coba akses ke channelnya tempat di mana kita bisa belajar public speaking dengan baik. Itu aku lagi lihat soal itu sih sebenarnya akhir-akhir ini. Bagus. Karena itu tuh masih ada hubungan dengan sabotase diri Pak Cep. Awalnya nggak pede gitu buat podcasting kayak gini Pak Cep. Iya. Gak pede, tapi dikarenakan kebiasaan aku dulu lebih sering mendengarkan radio, yang dimana ya mungkin seperti teman-teman tahu bahwa radio itu agak deketan lah sama si podcast ini gitu. Walaupun bedanya kalau di radio mungkin ada ininya kaitannya dengan adlibs. Nah, kalau di podcast ini ya kayak gini gitu, kita nggak terkekang dengan ads iklan yang harus dibawain sama kita secara langsung gitu. Pada saat lagi on record gitu ya. Nggak pede lah pokoknya Pak Cep. Waktu itu nggak pede. Nah, tapi setelah udah dengerin anjir seru juga ya ngomong buat temen-temen gitu. Bisa didengerin orang gitu. Iya, didengar orang. Terus diapresiasi. Diapresiasi juga. Mungkin apapun yang kita sampaikan bisa juga jadi pegangan mereka juga gitu. Dengan mereka. Iya. Dan saling berinteraksi gitu kan. Wah, kayaknya seru gitu kan. Dulu tuh karena suka interaksinya lewat SMS. Ya. Nah, di jam 12 malam tuh mau request apa buat kalian dalam keadaan hati yang hancur, anjir. Wah, gue recep gitu. Pernah gimana? Tengah malam tiba-tiba ngisi pulsa cuma mau request lagu doang buat titip salam. Gitu. Titip salam buat someone misalkan gitu. Someone ya. Kalau nggak salah dulu aku juga pernah sih. Pernah. Jadi SMS gitu, request lagu gitu. Iya bener pernah. Seru kan? Seru kalau zaman dulu. Iya. Seru. Terus ada gerin juga siaran radio yang bersegmen horor kayak gitu. Wah, seru banget pokoknya. Seru banget di dunia itu, makanya walaupun waktu itu belum pede ngomong, terus ketemu komunitas yang pecinta salah satu stasiun radio lah di Kota Bandung, sampai akhirnya dari sana ngobrol-ngobrol sama banyak orang yang punya visi yang sama untuk jadi penyiar radio. Nah, karena waktu itu masih belum bisa mencapai titik itu untuk menjadi penyiar radio, buatlah alternatifnya dengan membuat podcast. Kayak gitu teman-teman, membuat podcast. Terus ya di awal emang kayak kayaknya baca dulu skrip baca skrip ya apa yang mau dibawain gitu kan waktu itu.
masih terbata-bata gini segala macam, walaupun sampai sekarang mungkin masih kayak gitu kan. Tapi seenggaknya ada masukan dari entah itu dari teman-teman, dari partner host juga gitu, buat cara membawakan sebuah podcast itu seperti apa. Ya lambat laun belajar gitu untuk bisa membawakan sebuah podcast gitu ya pada saat ini. Kayak gitu. Jadi yang awalnya nggak pede ya karena diberanikan untuk mencoba, ya akhirnya membuat sesuatu. Betul. Buat sesuatu kayak gitu sih Pak Cep. Kalau dari cerita aku mengenai sabotase sendiri gitu. Kan kalau dari aku mah ya aku juga dari awal tuh berangkat dari ketidakpercaya diri di depan kamera dulunya. Ya jujur lah diakui kayak gitu. Jadi aku lebih senangnya di belakang layar. Bahkan aku tuh sempat gini dulu tuh bapak lah gitu. Bapak tuh sempat bilang kayak gini waktu pas mungkin bapak sering nonton berita. Jadi kata bapak tuh, wah kayaknya kalau bapak tuh ke aku tuh gini, kayaknya kalau kamu ini jadi presenter pembawa berita kayak gitu oke juga gitu katanya. Kayaknya bapak seneng gitu kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh dari dulu cuman kayak apa sih gitu kan. Apa sih kayaknya itu hal yang susah gitu karena menurut aku itu tuh kita public speaking juga harus bagus. Mungkin knowledge kita tentang hal yang mau dibawain juga harus bagus gitu ya. Jadi di situ tuh aku tuh kayak menolak mentah-mentah apa yang orang tua ibaratnya arahkan. Betul, diarahkan. Jadi padahal itu tuh sebenarnya mungkin itu adalah suatu kebanggaan buat orang tua gitu kalau misalkan aku ada di titik itu. Tapi alhamdulillah aku balas itu di titik ini, dimana pas podcast ini berjalan, ketika mungkin aku di hari libur mungkin aku nggak sempat buat pulang ke rumah orang tua, lalu akhirnya orang tua bertanya, pulanglah nak gitu kalau misalnya ada waktu gitu. Terus aku disitu jelasin ya nanti kalau ada waktu. Terus akhirnya orang tua nanya emang kesibukannya apa selain bekerja. Terus aku tuh langsung kasih tahu video di salah satu YouTube salah satu episode kita, tapi nggak dikasih full karena kalau kita kan omongannya masih agak eksplisit, agak lumayan juga gitu. Terus akhirnya bapak sama ibu tuh kayak seneng gitu ngeliatnya tuh seneng gitu pas lihat itu. Responnya positif waktu pas aku ke rumah orang tua, aku kasih lihat nih Pak, ini hasilnya gitu. Ya walaupun mungkin belum ada apapun yang kita dapat lah. Entah itu mungkin ya secara kasarnya mungkin upah dari apa yang kita lakuin selama ini. Tapi oke, di situ tuh orang tua tuh seneng gitu kayak wah ternyata kamu bisa juga gitu. Padahal dulu bapak tuh suka ngarahin cobalah jadi presenter, cobalah dari ini gitu ya. Ya ini salah satu alternatif juga Pak Cep sebenarnya. Betul. Dan wah dengar respon orang tua positif gitu, kita membuat karya pasti senang banget. Ke kitanya terapresiasinya walaupun sekarang masih belum menghasilkan, tapi setidaknya apa yang orang tua cita-citakan dari dulu bisa terwujudkan lewat sini dulu gitu. Awalnya gitu. Tuh, nyaman banget pasti ngejalaninnya gitu. Dan betul. Fun fact juga ya, Dio ini sebenarnya sibuk banget. Serius teman-teman. Cuman sibuk tidur. Oh ini yang satunya sibuk banget, tapi beliau ini selalu menyempatkan lah kalau misalkan mau take itu, walaupun ya kita sebenarnya kayak yang di awal tadi gitu kan, kita tuh kalau ada salah satu yang berhalangan hadir atau gimana, nah itu dia yang in charge pada saat itu ya. Kita mulai aja gitu, yang bisa siapa ya udah take gitu. Karena bahkan dari dulu tuh kita waktu itu berangkat cuman berdua ya, sebelum ada host yang kedua itu. Dimana waktu itu tuh kita awalnya nggak sampai mikir kayak gini, wah gimana nih kalau salah satunya nggak bisa buat ngisi gitu. Jadi kita tuh dari awal aja udah gitu serentak aja, ya udahlah gaskeun aja gitu.
Oh dulu kok nggak salah belum ada jadwal upload Pak Cep. Iya betul, dulu belum ada. Terus akhirnya dari situ tuh mungkin apa ya, kita itu sebenarnya mungkin ya kalau misalkan pas lagi kita selalu take berdua misalkan di salah satu waktu ada mungkin antara aku atau Ray lagi berhalangan gitu untuk hadir. Bahkan di situ tuh pikiran apa ya, cepat aku decision tercepatnya mungkin ambil langkahnya gini, ya udah nggak apa-apa, aku aja sendiri misalkan gitu. Dan it's okay, nggak masalah gitu. Iya, asalkan upload gitu Pak Cep. Itu yang penting kita komitmen sama schedule tayang kita. Betul. Oke teman-teman, jadi waktu itu tuh masih belum ada jadwal untuk upload podcast ini di hari apa gitu. Tapi emang kita tuh nggak pernah mikirin entarnya kalau ada kendala, misalkan beliau ini nggak bisa, terus aku nggak bisa, entar kayak gimana gitu. Yang ya betul tadi yang kata Cepi bilang, misalkan waktu itu ready-nya sendiri, ya udah take aja sendiri, nggak akan jadi masalah juga. Iya gitu aja. Walaupun mungkin di apa ya, mungkin dari kesiapan diri sendiri belum ada misalkan, tapi ya udah karena kita udah komit di awal kita membuat podcast ini. Walaupun ya pastilah kedepannya ada hal-hal yang mungkin nggak sejalan mungkin sama kita, ya udah ya apa boleh buat, kita gaskan aja. Iya gitu. Maksakeun lagi nih. Nawa itu maksakeun gitu. Pokoknya mah gitu. Maksain, tapi dari apa pemaksaan itu tuh ternyata berbuah positif juga. Bahkan aku juga nggak expect gitu, yang tadinya aku nggak mau gitu ya ngomong di depan kamera kayak gini. Jujur dulunya aku nggak mau ngomong di depan kamera gini karena mungkin rasa confident aku kurang, dan pada akhirnya sekarang ya udah los aja lah gitu. Jadi disclaimer, kita nggak akan nyari contoh yang jauh-jauh lah gitu. Jadi kita ngambil contoh di mana dulu perjalanan kita membuat podcast ini, karena itu emang ada relate juga sih sama apa yang dinamakan sabotase diri gitu. Terus sampai akhirnya kita mengundang lagi, menambahkan additional host juga gitu, yang host yang ketiga keempat. Dan itu juga apa ya namanya itu, kita nggak pernah berpikir yang lebih jauh. Kita cuman berpikir gini, gimana caranya supaya mungkin kalau ada teman kita yang berhalangan hadir, nah jadi salah satunya atau salah duanya bisa membackup. Awalnya cuma gitu doang awalnya gitu. Tapi di sisi lain ternyata kita berdua ini memberi kesempatan, memberi kesempatan buat teman yang lainnya buat berbicara gitu ya di sini, menceritakan apapun itu gitu. Dan alhamdulillah pasti ada kesan pesan positifnya gitu ya setelah kita rekrut gitu ya. Kita rekrut, dan ya kita juga seneng gitu, welcome juga dengan kehadiran additional host ketiga dan keempat kita gitu. Dan pada akhirnya tanpa naskah berjalan dengan 4 host gitu. Dan itu akan menghasilkan banyak warna di podcast ini juga Pak. Karena kan setiap 4 orang mempunyai karakter masing-masing, punya pemikiran juga masing-masing, dan dimana keempat orang ini tuh kalau kita padukan dalam satu frame, wah itu seru gitu. Kocak juga pastinya. Nah tapi kita ini bedanya nggak kayak ini Pak Cepi, kayak apa? Mungkin kayak GCLS. Mereka juga sama tuh kan, 4 kalau nggak salah deh, 4 kan di satu frame sama 4-4-nya. Nah berhubung kita pengen beda dari yang lain itu, makanya kita dikasih porsi bahwa dari tiap episode itu dibikin 2 host untuk membawakan satu episode. Iya, karena yang 2 hostnya lagi biar bisa istirahat dulu. Untuk menyiapkan mungkin materi lagi ya buat next episode lah ya, buat gitu, bahan-bahasan lah. Jadi kita bagi tugas lah ibaratnya gitu. Teman-teman. Tapi kita juga nggak mempunyai standarisasi yang tinggi juga ya gitu dulu gitu. Jadi ya udah kita berjalan aja apa adanya gitu. Kita nggak selalu mikirin yang apa namanya perfeksionisme tinggi. Bahkan kita aja juga dari dulu podcast itu ya dari segi outfit ya yang ada aja gitu. Outfit yang ada aja. Kadang pakai celana robek gua. Kadang pakai celana robek, kadang aku juga pakai setelan kabayan, setelan ustad.
terus mungkin pakai baju batik kayak habis dari kondangan ya. Itu semua udah dilaluin dan ya udah itu semua biar ini aja, biar berwarna aja gitu. Biar nggak bosan juga lah. Betul. Gitu. Gitu. Jadi ya itu tadi. Terus kalau kita apa namanya tuh nyaman gitu ya dengan cara menyabotase diri sendiri, mungkin ini tuh bisa sekaligus jadi kesimpulan dari episode ini nih Pak Cep. Mungkin gini Pak Cep, ini kebetulan dicatat nih teman-teman ya. Dicatat. Tapi sebelumnya kan itu hasil buah pemikiran kamu juga. Betul. Ya, jadi dicatat tuh biar nggak lupa. Karena ya itu tadi kita kan udah ngomong di awal kalau ini adalah episode dadakan. Betul. Sudden episode. Apa? Episode dadakan. Iya benar. Kayak tahu bulat. Digoreng dadakan. Oke. Jadi nah kesimpulannya adalah kenali pola perilaku kamu dan cari tahu akar masalahnya tuh seperti apa. Terus hindari juga menunda-nunda sesuatu. Jadi intinya mulailah tugas apapun tuh tugasnya meskipun kamu ini nggak ngerasa 100% siap. Karena ya dari situ sebenarnya bisa mengakalinya dengan cara fokus pada kemajuan kecil di setiap harinya. Ya, dan tentunya kurangi juga nih perfeksionismenya. Jadi coba untuk lebih fleksibel dan menerima kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar kita juga sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi intinya carilah dukungan untuk mendapatkan mungkin satu masukan yang bisa membuat jadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan profesional seperti ya konseling gitu. Kalau ini tuh kalau jatuhnya emang udah bahaya banget Pak Cep ya, kayak penyabotasenya tuh untuk melakukan hal-hal yang berbahaya lah itu. Kayak gitu teman-teman. Dan satu fun fact juga nih. Kesimpulan, fun fact dong. Conclusion. Conclusion. Conclusion itu kesimpulannya. Kadang bukan dunia yang melawan kita. Kadang juga musuh terbesar itu justru ada di dalam diri dan suara yang berkata jangan coba, nanti gagal. Nah, tapi kita bisa memilih untuk percaya pada ketakutan atau percaya pada kemungkinan itu sendiri. Mantap banget itu conclusionnya. Mahal sekali. Mahal. Terima kasih. 2000-an mang 2000-an nah gitu kan. Simpulan 2000-an. 2000. Oke, keren itu asli keren. Itu teman-teman dalam banget. Ya, semoga seperti biasanya episode ini bisa membuat kalian yang dalam keadaan sedang menyabotase diri sendiri menjadi tidak menyabotase diri sendiri. Betul. Kayak gitu teman-teman. Ini kita hanya memberikan referensi berpikir teman-teman tanpa bermaksud untuk menggurui. Betul. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen koreksi kita, ditunggu banget. Serius. Betul. Ada kolom komentar. Kalau silakan isi kolom komentarnya. Lagi disabotase sama lidah sendiri. Silakan isi kolom komentarnya, koreksi atau mau ngasih saran juga boleh banget teman-teman. Dan kita juga punya beberapa platform, ya itu ada di YouTube dan di Spotify. Di Spotify kamu juga bisa akses Tanpa Naskah ini, yang dimana dari satu minggu itu akan tayang 1 atau 2 kali ya teman-teman di situ. Mungkin dari kami itu saja yang bisa disampaikan pada episode kali ini. Dari aku Ray Anxiety, dari aku Udin Sabatase. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang selanjutnya. Okay, see you next time and goodbye. Bye.